Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Hikmawati Batullah, Prodi Hygiene Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada yang sedang menjalankan KKN PPM periode 2 tahun 2021 di Desa Wirun, Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan yang sering disingkat dengan P3K. Sebenarnya, apa sih P3K itu? P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ini merupakan tindakan sementara untuk menangani korban kecelakaan sesegera mungkin pada tempat terjadinya kecelakaan sebelum tenaga medis menanganinya. P3K dapat dilakukan oleh orang yang sudah pernah mendapatkan pengetahuan atau mempraktekkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kecelakaan akan terjadi, maka untuk membantu diri sendiri dan orang lain yang terluka karena kecelakaan, kita harus mempelajari, mengetahui, dan mampu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi P3K kali ini terdiri dari penanganan pertama pada orang tenggelam dan penanganan pertama pada orang yang terkena luka bakar. Pembahasan yang pertama adalah pertolongan pertama pada orang yang tenggelam. Tenggelam adalah suatu peristiwa terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan. Pada umumnya, tenggelam merupakan kasus kecelakaan, baik secara langsung, yaitu terpeleset, maupun ada faktor tertentu, seperti korban karena mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan. Lantas, apa yang harus kita lakukan apabila kita bertemu atau menemui orang yang tenggelam? Berikut adalah langkah-langkah dalam menangani orang yang tenggelam. Yang pertama, kita harus berteriak minta tolong. Kenapa? Agar mendapatkan perhatian dari orang sekitar, sehingga tidak hanya kita saja yang tahu bahwa ada orang yang sedang tenggelam, dan banyak orang yang akan membantu orang tersebut. Berteriaklah sambil mengawasi posisi korban, sehingga apabila korban hanyut, kita dapat mengetahuinya. Dan apabila korban hanyut, kita harus terus mengikuti korban tersebut. Terdapat dua cara yang bisa kita terapkan pada pertolongan pertama pada orang yang tenggelam. Yang pertama, langkah-langkah dalam menangani orang tenggelam yang masih sadar. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah persiapan. Sebelum menjangkau korban, pastikan diri kita aman. Pegang sesuatu yang kuat atau jika perlu, ikatkan badan kita pada pohon atau tiang yang kokoh, agar kita juga tidak terseret ke dalam air. Langkah kedua yaitu menjangkau korban. Jika korban dekat dengan daratan, maka jangkaulah dengan tangan. Tapi jika korban jauh dengan daratan dan jauh dengan kita, maka jangkaulah dengan tongkat, bambu, atau ranting yang kuat. Setelah korban dapat dijangkau, tariklah korban ke tepian dengan perlahan dan tenang. Jangan menghentak. Apabila menghentak, kita akan membuat korban kaget sehingga pegangan korban lepas. Apabila posisi korban terlalu jauh dengan kita, selain menjangkau dengan tongkat atau bambu, kita bisa melemparkan benda mengapung seperti pelampung, ban dalam, dan juga papan kayu. Ingat, jangan melempar benda-benda tersebut hingga mengenai korban. Itu akan mengakibatkan korban cedera. Lemparlah kurang dari 1 meter dari posisi korban.
Apabila kita tidak dapat menjangkau korban dari tepian, maka kita bisa melakukan hal ini. Dekati korban dengan perahu, kano, papan selancar, batang pohon pisang, ataupun batang bambu. Apabila kita sudah mendekati korban, bimbing korban dengan tenang untuk meraih alat tersebut. Stabilkan dan bergerak bersama ke tempat yang aman. Langkah ini juga bisa digunakan pada korban yang tidak sadar. Selain menggunakan perahu, kano, papan seluncur, batang pisang, atau batang bambu, kita juga bisa menolong korban yang susah dijangkau dengan cara berenang. Jika Anda mahir dalam berenang, Anda bisa menolong korban dengan cara berenang. Langkah ini juga bisa kita gunakan pada saat kita menemui korban yang tidak sadar. Cara yang kedua yang dapat kita terapkan pada saat kita ingin menolong orang yang sedang tenggelam, yaitu langkah-langkah dalam menangani orang tenggelam yang tidak sadar. Langkah-langkah dalam menangani orang tenggelam yang tidak sadar. Yang pertama, mengeluarkan korban dari air dengan cara mendekati dengan benda apung seperti perahu, kano, papan seluncur, batang pohon pisang, atau dengan batang pohon bambu. Atau kita juga bisa mendekati korban dengan cara berenang. Langkah yang kedua adalah meminta seseorang yang di sekitar Anda untuk menghubungi 119 atau rumah sakit terdekat. Langkah yang ketiga yaitu periksa pernapasan korban. Apabila korban sudah tidak bernafas, maka segeralah periksa detak jantung korban atau denyut nadi korban. Apabila denyut nadi korban juga sudah tidak terasa, maka lakukanlah CPR. Materi pembahasan yang kedua yaitu P3K pada orang yang terkena luka bakar. Menurut WHO, secara luas mendefinisikan luka bakar sebagai cedera yang disebabkan oleh panas yang bersumber dari objek panas, gas, atau api, terkena bahan kimia, listrik dan petir, gesekan, atau radiasi. Luka bakar merupakan bentuk trauma yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam rumah tangga, industri, traffic accident, maupun bencana alam. Luka bakar dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama merupakan luka bakar yang masih ringan, seperti pada saat kita berjemur di pantai, sehingga menimbulkan kulit kita perih dan kemerahan, atau ketika kita memegang gelas yang berisi air panas sehingga membuat kulit kita kemerahan. Itu masih termasuk luka bakar derajat pertama. Luka bakar derajat kedua merupakan luka bakar di mana area kulit bagian luar sudah terkelupas karena panas. Pada luka bakar derajat 2 terdapat gelembung berisi cairan. Luka bakar derajat 3 di mana sudah terdapat kerusakan jaringan. Ciri dari luka bakar derajat 3, kulit kita sudah menjadi gosong atau kehitaman. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menangani orang dengan luka bakar. Yang pertama, amankan situasi dan evakuasi korban. Yang kedua, siram air pada luka korban. Yang ketiga, evaluasi luka korban. Langkah pertama adalah amankan situasi dan evakuasi korban dengan cara menghentikan proses yang menyebabkan korban terbakar. Misalkan, padamkan api, jauhkan korban dari aliran listrik, atau bersihkan zat kimia yang mengenai korban. Apabila luka bakar disebabkan oleh api, kita bisa memadamkan api dengan handuk yang dibasahi dengan air, atau juga bisa dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran.
Jangan lupa untuk mengevaluasi korban dari tempat kebakaran. Apabila baju korban terbakar, maka instruksikan korban untuk berguling di tanah. Apabila api sudah padam, lepaskan pakaian korban yang tidak menempel ke kulit. Pakaian yang menempel pada kulit korban, biarkan tenaga medis yang membersihkannya. Langkah kedua adalah menyiram air. Luka bakar karena api dan zat kimia cair dapat segera kita tangani dengan cara menyiram atau mengaliri luka tersebut dengan air bersih selama kurang lebih 15 menit. Jangan berikan pasta gigi atau kecap atau tepung pada luka bakar. Kenapa disiram dengan air bersih? Karena air yang mengalir di luka bakar bisa mengurangi panas atau kerusakan yang disebabkan oleh proses pemanasan luka bakar di tubuh kita. Luka bakar yang disebabkan karena zat kimia kering atau bubuk. Jangan langsung diguyur dengan air. Bersihkan dulu zat kimia bubuk atau kering tersebut dengan sikat atau kain kering. Setelah bersih, baru diguyur atau dialiri dengan air. Kenapa tidak boleh langsung disiram dengan air? Karena apabila langsung diguyur dengan air, takutnya zat kimia kering tersebut semakin membakar kulit korban. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah evaluasi luka korban. Mengevaluasi apakah luka bakar pada korban dapat membahayakan korban sehingga menyebabkan kematian. Hal-hal yang menyebabkan kematian pada korban yaitu luka bakar yang luas dan dalam, penanganan yang tidak cepat, serta korban yang shock karena dehidrasi. Apabila ada gelembung-gelembung pada luka bakar, biarkan saja ditangani oleh tenaga medis, jangan dipecahkan. Apabila luka bakar terlihat dapat membahayakan korban, tutuplah luka dengan kain steril yang tidak menyerap air, lalu segera bawa korban ke IGD. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi-materi yang telah saya sampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Jangan lupa isi kuis yang ada di deskripsi ya. Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Terima kasih.